Siti Eka Nurfitriana dengan NIM 2411012. Di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan buku Aswaja 1 dengan dosen pengampu Bapak Mas Tajudin Ahmad M.Hu. Yang pertama, jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, pemahaman tentang sifat-sifat Allah sangat penting untuk menjaga keimanan dan akidah yang benar. Dua kategori utama dari sifat-sifat Allah dan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menegaskan penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat ini berfungsi untuk menjaga kesucian dan keagungan zat Allah dari atribut-atribut yang cacat atau imperfeksi. Contoh sifat salbiyah termasuk tidak beranak. Allah tidak memiliki anak. Tidak diperanakkan, Allah tidak dilahirkan, dan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada makhluk yang dapat disamakan dengan Allah. Dengan demikian, sifat salbiyah menegaskan bahwa Allah terjaga dari segala kekurangan dan cacat. Di sisi lain, sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang pasti ada pada zat Allah dan mencerminkan keagungan serta kesempurnaannya. Sifat ini menggambarkan atribut-atribut positif yang dimiliki Allah, seperti ilmu, pengetahuan, hayat, kehidupan, kuasa, kekuasaan, dan kehendak irodah. Sifat ma'ani menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak terbatas yang menjadi dasar bagi segala ciptaannya. Secara keseluruhan, perbedaan antara sifat salbiyah dan ma'ani terletak pada fokusnya. Sifat salbiyah berorientasi pada penolakan terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sedangkan sifat ma'ani menekankan pada sifat-sifat yang ada dan mencerminkan kesempurnaan Allah. Keduanya saling melengkapi dalam memahami zat Allah yang maha sempurna dan maha agung, serta membantu umat Islam untuk menghindari kesalahan dalam menggambarkan sifat-sifatnya. Yang kedua ada mengapa 20 sifat bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Nah, dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, terdapat 20 sifat bagi Allah yang disebut sifat induk. Istilah ini digunakan karena sifat-sifat tersebut mencangkup dan merangkum aspek-aspek fundamental dari keagungan dan kesempurnaan zat Allah. Sifat-sifat ini saling berkaitan, sehingga memberikan pemahaman dan komprehensif terhadap Allah. Para ulama merumuskan 20 sifat ini berdasarkan konsensus dan kajian mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Penetapan jumlah 20 sifat bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam menggambarkan Allah, memastikan bahwa sifat-sifat yang diakui tidak berlebihan atau kurang. Selain itu, jumlah yang terbatas ini memudahkan pemahaman dan pengajaran akidah kepada umat, serta menghindari ekstremisi dalam menggambarkan zat Allah. Dengan demikian, sifat-sifat wajib ini berfungsi sebagai dasar pemahaman yang jelas dan seimbang tentang Allah, menjaga akidah umat Islam dari kesalahan dan penyimpangan. Yang ketiga ada jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Jadi, sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang menunjukkan atribut positif yang pasti ada pada zat Allah, seperti ilmu, kuasa, hidup, dan kehendak. Sifat-sifat ini mencerminkan keagungan dan kesempurnaan Allah, serta menjadi dasar bagi pemahaman tentang zatnya. Sementara itu, sifat ma'nawiyah merujuk pada sifat-sifat yang lebih abstrak dan tidak terikat pada pengertian fisik atau material. Sifat ini mencakup pengertian yang lebih dalam tentang zat Allah, seperti sifat-sifat yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia, tetapi tetap ada dalam konteks keagungannya. Keduanya ditetapkan karena masing-masing memiliki peran penting dalam memahami zat Allah, serta komprehensif. Sifat ma'ani memberikan gambaran konkret tentang atribut Allah yang dapat dipahami, sedangkan sifat ma'nawiyah menekankan aspek-aspek yang lebih dalam dan abstrak dari zatnya. Dengan adanya kedua kategori ini, umat Islam dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh dan seimbang tentang Allah, menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul jika hanya mengandalkan salah satu kategori saja. Terus yang keempat ada jelaskan isi 20 sifat bagi Allah berserta dalil akli dan naklidnya. Yang pertama ada sifat nafsiyah, wujud atau ada. Allah wajib ada, keberadaannya tidak bergantung pada apapun. Dalil naklinya ada, sesungguhnya aku itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Quran Surah At-Toha ayat 14.
Ya, terus dalil aklinya ada segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab. Sebab utama dari segala sesuatu adalah Allah yang wajib ada. Yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah terdapat dibagi menjadi yang pertama ada qidam, terdahulu. Allah tidak memiliki permulaan. Dalil naklinya, dialah yang awal dan yang akhir. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Terus dalil aklinya, sesuatu yang menciptakan harus lebih dahulu ada sebelum ciptaannya. Yang kedua ada baqo atau kekal. Allah tidak berakhir atau binasa. Dalil naklinya ada segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Sedangkan dalil aklinya ada jika Allah bisa binasa, maka alam semesta juga akan musnah. Terus yang ketiga ada muhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Allah tidak menyerupai makhluknya. Dalil naklinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Terus dalil aklinya ada jika Allah menyerupai makhluk, maka dia akan memiliki kelemahan seperti makhluk. Selanjutnya ada qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, yang artinya Allah tidak membutuhkan bantuan apapun. Ada dalil naklinya, Allah Maha Kaya dari segala sesuatu. Quran Surah An-Kabut ayat 6. Yang terus ada dalil akli, jika Allah membutuhkan sesuatu, maka dia bukanlah Tuhan yang sempurna. Selanjutnya ada wahdaniyah atau esa, yang artinya Allah itu satu, tidak terbilang. Dalil naklinya, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Terus ada dalil aklinya, jika ada dua Tuhan, maka akan terjadi konflik dalam pengaturan alam semesta. Yang ketiga ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada qudrah atau kuasa, yang artinya Allah Maha Kuasa atas segala hal. Dalil nakli dari sifat ini, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Kemudian dalil aklinya ada keberadaan alam semesta, menunjukkan adanya kekuatan yang menciptakannya. Yang kedua ada iradah atau kehendak. Segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Dalil naklinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Terusnya ada dalil akli, yang berarti tidak mungkin alam semesta berjalan tanpa kehendak yang mengaturnya. Yang ketiga ada ilmu atau mengetahui, yang memiliki arti Allah mengetahui segala sesuatu. Dalil naklinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 176. Dalil aklinya, pencipta pasti mengetahui ciptaannya secara detail. Selanjutnya ada hayat atau hidup, yang artinya Allah hidup dan tidak pernah mati. Dalil naklinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup dan tidak mati. Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Kemudian dalil aklinya ada Tuhan yang mati tidak mungkin mengatur alam semesta. Selanjutnya ada sama atau mendengar, yang artinya Allah mendengar segala sesuatu tanpa alat. Dalil naklinya, dan ialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Dalil aklinya, jika Tuhan tidak mendengar, maka dia tidak sempurna. Selanjutnya ada basar atau melihat, yang memiliki arti Allah melihat segala sesuatu tanpa batasan. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Kemudian dalil aklinya, pengawasan terhadap makhluk menunjukkan sifat melihatnya. Yang selanjutnya ada sifat kalam atau berbicara, yang memiliki arti Allah berbicara dengan cara yang sesuai dengan kebesarannya. Dalil naklinya, dan telah berbicara Allah kepada Musa dengan langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Dalil aklinya, Tuhan harus mampu menyampaikan kehendaknya kepada makhluk. Selanjutnya ada yang keempat sifat maknawiyah. Sifat ini merupakan konsekuensi dari sifat ma'ani. Yang pertama ada qadirun, maha kuasa. Yang kedua ada muridun, maha berkehendak. Yang ketiga ada alimun, maha mengetahui. Yang keempat ada hayyun, maha hidup. Yang kelima ada sami'un, maha mendengar. Yang keenam ada basirun, maha melihat. Dan yang terakhir ada mutakalimun, maha berbicara. Setiap sifat ini menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut melekat pada zat Allah secara sempurna dan mutlak. Jadi kesimpulannya, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya membuat metode untuk memudahkan awam untuk mengenal Allah Ta'ala dengan konsep 20 sifat wajib
baginya. Sifat 20 bukanlah membatasi sifat Allah, melainkan ia adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia. 20 sifat ini dibagi menjadi 4, yakni yang pertama sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sampai menjadikan salah satu di antara keduanya saling mengkafirkan atau membid'ahkan, sebab secara esensi keduanya sama. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.